dukungan itu selama-lamanya 28 hari sebelum pendaftaran pasangan calon bupati di KPU. Itu nanti catatan kami dari Pamla. Kalau misalnya lebih kurang dari tanggal 28 dari hari sekarang, nanti rekomendasi apakah itu calon tersebut diterima oleh KPU atau tidak. Itu nanti ada rekomendasi, nanti sama-sama dengan Pak PPK kita koordinasi. Ini batasannya 28 hari sebelum hari pendaftaran, Mbak. Itu harus menyetorkan data dukungan bersaudara. Jadi ini sasaran kita sama, sasaran kita untuk calon-calon berpasangan, Mbak. Jadi Pamla, PPK, Mangga berkoordinasi. Kalau bila mana mereka memberikan dukungan, misalnya 1 minggu sebelum tanggal berapa, nah PPK harap sebetulnya kita nanti kita rekomendasi bahwa juga benar data dukungan itu menyalahi aturan, karena aturan di sini adalah 28 hari sebelum hari pendaftaran. Itu harus sudah masuk ke PPS. Kita minta koordinasi ya bersamanya. Karena Pamla sama sekali nggak tahu kalau nggak ada koordinasi lah. Yang sedang peranan di sini kan jajaran pakai ke bawah. Kalau Pamla kan artinya posisinya di luar sistem penyelenggaraan. Ya, terus dari PPS juga ada waktu juga. Ini tolong disampaikan nanti bahwa PPS waktu untuk verifikasi itu cuma 14 hari lah setelah diterimanya data dukungan itu. Jadi kalau lewat 14 hari saya rekomendasi ke Ketua PPK untuk memberikan sanksi administrasi lah. Kalau misalnya 15 hari atau 16 hari, enggak, itu kesalahan administrasi, artinya keterlambatan dalam hal administrasi. Kecuali yang pasal itu tadi yang belum dibacakan, ada bacakan, maksudnya bukan untuk menakluki, ini biar kita sama-sama selamat dari ancaman pidana pemilu. Karena kita nggak berharap ada anggota PPS di sama-sama benar yang masih tidak pemilu, kita nggak berharap sama sekali. Harapan saya kita kerja bareng-bareng dan hasilnya juga maksimal untuk benar. Jadi kita bacakan ini Undang-Undang Nomor 1 2015 ini data dunia pasal 186 ayat 2 ya. Ini anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten dan anggota KPU Provinsi. Nah, di sini tekankan karena sifatnya kabupaten berarti batasannya PPS, PPK dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten. Karena hajat ininya hajat kabupaten. Yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi, sengaja data PPK menerima KPU, nanti di PPS tapi disimpan di meja sampai 14 hari sama sekali orang dikeluarkan, dan PPL mendapatkan laporan bahwa di desa tersebut data dukungan dari calon perseorangan itu sama sekali tidak diverifikasi, tidak diperiksa, dicocokkan apakah ada yang ganda atau tidak. Itu kenanya ini lumayan besar. Ini dipidana dengan pidana penjara paling tingkat 36 sama yang tadi, paling lama 72 bulan ditambah denda maksimal 72 juta. Ini kalau terbukti dari Ketua PPK sudah menyerahkan data dukungan seseorang tapi dipakai di meja kalau sekali waktu lihat orang itu kelihatan namanya. Ya itu berarti kan, makanya nanti dengan Ketua PPK sama-sama kerja. Kalau misalnya PPL menemukan ada 2 KTP untuk 1 orang, ya nanti dilaporkan ke PPS. PPL itu nggak punya kewenangan untuk mencoret, Pak. Awas saya tekankan, PPL tidak boleh mencoret data apapun kecuali melaporkan ke PPS. Nah, ini kita temukan ada 2 KTP sama. Kalau saja bapak-bapak kita juga sama-sama masih belajar gitu, Pak. Karena saya yakin kita ini muka-muka baru. Kalau kemarin saja ini adalah banyak yang udah senior-seniornya. Kita juga sama-sama dengan Pak Kuryanto, dengan Pak Jayadi, dengan Pak Mahmudin. Ini sama-sama bareng-bareng. Orang bijak mengatakan seberat-beratnya pekerjaan kalau dikelola akan namanya yakin, Pak, kita bisa. Nah, inilah yang dilakukan teman kita, Pak, bahwa nanti ada perseorangan kalau ada, karena sekarang belum tanggal berapa,
Pak Kode, tanggal 19 sama saya. 19 sampai dengan tanggal 22 kita akan menerima ada atau tidaknya calon perorangan kita untuk menjadikan atau terdaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Ya syukur-syukur kata ketua KPU ini tidak ada. Jadi artinya kita tidak lagi. Kemudian yang kedua Pak, Bapak kalau itu ada tentang calon perorangan, ini jangan sampai diperalat oleh calon perorangan Pak. Artinya kalau saja nanti ada hal-hal yang memberatkan kita cukup hanya mengundang di kantor Bapak saja, tidak perlu Bapak harus cari ke sana sini. Kalau itu ada datanya. Kemudian mari kita revisi bareng-bareng. Katanya dengar kalau itu tidak ada, kita dapat uang satu dan diuangkan. Jadi jangan Bapak yang diperalat sama perorangan, biar dia yang menderita. Tidak jelas. Yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya maka akan diadakan pilkada langsung pada bulan Juni tahun 2018. Jadi seperti itu takapan pilkada nanti. Dan akhirnya nanti akan ketemu pada tahun 2027. Ini Pak, iya masih panel lah. Mudah-mudahan masih ketemu ya. Tapi mau masih tanyakan apa kan? Ini. Nah kemudian kalau kita lihat, ya saya sebenarnya baru pertama kali Pak jadi penyelenggara pemilu, tapi sudah dipercaya sama teman-teman sebagai tim teknis. Ini berat lagi Pak, karena apa? Saya belum pengalaman sebenarnya. Saya cuma membaca dari literatur, dari undang-undang, dari PKPU yang ada. Tetapi kenapa demikian? Memang setiap pelaksanaan itu PKPU selalu berubah, undang-undang berubah. Undang-undang aja dulu pada tahun 22, nomor 22 tahun 2014 itu kan lahir undang-undang yang mengatakan bahwa pilkada akan dipilih melalui DPRD atau DPR, gitu kan? Nah, tetapi banyak pertentangan di masyarakat atau di beberapa umum. Nah, akhirnya apa? Dibuatlah peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 bahwa pilkada dikembalikan kepada pemilihan langsung. PP nomor 1 tahun 2014 ini isinya diperkuat lagi sama Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Tetapi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 ya itu ada beberapa yang memang tidak sesuai. Pertama 2015 itu yang dikatakan di situ cuma bupati, gubernur, bupati, dan wali kota, tidak diikuti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Makanya disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Kemudian ada kata-kata setiap calon kepala daerah harus melakukan uji publik. Saya kira nanti jadwalnya akan bertele-tele Pak, terlalu banyak waktu, menyita waktu. Makanya itu dihapus di Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Ya, ini Pak. Nah maka dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 ini lahirlah PKPU. Ada yang sudah baca PKPU? Ya, PKPU nomor 1 sampai PKPU nomor 11. Kalau yang sering lihat internet, yang di KPU di JDH itu akan muncul PKPU tinggal download saja ya. Nah ini sebagai pengetahuan saja PKPU nomor 1 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PKPU nomor 2 tentang tatapan program penyelenggaraan pemilu kada, kemudian PKPU nomor 3 tentang tata cara penyelenggara pemilu kada, nomor 4 tentang pemutahiran data yang sebentar lagi nanti kita akan lalui, yaitu akhir Juni ini. Nanti akan ada DP4 ya yang akan kita terima untuk pemutahiran data dan daftar pemilih. Kemudian PKPU nomor 5 tentang sosialisasi partisipasi masyarakat. Dilanjutkan ada PKPU nomor 6 tentang norma standar prosedur pengadaan. Kemudian ada PKPU nomor 7 tentang kampanye, juga nanti ada aturannya bagaimana tentang kampanye. Kemudian tentang PKPU
nomor 8 tentang dana kampanye peserta pemilihan. Ini ada aturannya juga, ya, perlu diketahui juga teman-teman nantinya. Kemudian PKPU nomor 9 tentang pencalonan yang akan sekarang kita bahas, ya, ini PKPU nomor 9 tentang pencalonan kepala daerah perorangan, ya, melalui perorangan. Kemudian PKPU nomor 10 tentang pemungutan dan penghitungan suara, ya, bagaimana caranya, bagaimana formulirnya, bagaimana kampanye itu ada semua di situ. Kemudian juga ada PKPU nomor 11 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil. Ini PKPU kalau dibaca lumayan banyak, ya, satu saja kalau